Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'd. Pertama-tama, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah, yang mana Allah juga memuliakan orang yang berpuasa dan sholat malam di dalamnya, yaitu Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, walaupun masih dalam kondisi pandemi. Namun keadaan yang demikian ini tidak menghalangi kita untuk beramal lebih taat lagi daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di bulan ini Allah mengkhususkan bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang yang suka beramal soleh, dengan pahala yang tidak terdapat pada bulan-bulan lainnya. Bahkan orang yang berpuasa di bulan ini akan dilipat gandakan puasa pahalanya menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Bagaimana dalam hadis qudsi dijelaskan, kullu amali bani adama lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allahu azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal soleh Bani Adam adalah untuknya. Satu kebaikan mendapat 10 kali pahala hingga mencapai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, karena ia khusus bagiku dan aku langsung memberikannya balasannya. Muttafaq alaih. Betapa misalnya kita dan alangkah meruginya kita apabila ibadah puasa yang kita lakukan ini tidak diganjar oleh Allah dengan pahala yang sedemikian banyaknya, atau malah bahkan tidak bernilai apa-apa, karena kita kurang memperhatikan apa yang sebenarnya menjadi syarat diterima ibadah puasa kita. Inilah yang akan menjadi bahasan pada kultum kita kali ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang menjadi syarat diterimanya ibadah puasa kita. Antara lain, yang pertama, niat ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa esensi dari sebuah amal adalah niat. Segala perbuatan, segala amalan ibadah seseorang akan diterima atau ditolak itu tergantung dengan niatnya. Bahkan amalan-amalan lain yang sifatnya non-ubudiyah akan dinilai sebagai ibadah atau malah sebaliknya, yaitu sebagai maksiat, itu juga tergantung dengan niatnya. Ketika kita mengkhususkan niat untuk mengharap ridha Allah dan mencari pahalanya, maka itulah makna bahwasanya keikhlasan menjadi syarat dalam setiap amal perbuatan. Ikhlas adalah kata yang agung dan makna yang besar, karena setiap amal perbuatan tidak akan diterima tanpanya. Maka sudah seharusnya dan hendaknya kita
mengarahkan niat dan kehendak kita kepada keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap ridhonya dan mencari pahala atas keikhlasan tersebut. Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda bahwasanya setiap amal tidak akan dibalas, tidak akan diterima atau tidak akan dikabulkan jika niatnya kurang baik atau niatnya bukan untuk mencari keikhlasan kepada Allah. Bagaimana dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapat apa yang dia niatkannya. Bahkan dalam puasa sendiri diterangkan bahwasanya puasa akan menjadi sia-sia atau tidak akan diterima jikalau ia belum meniatkannya pada malam hari. Bagaimana dalam hadis, man lam yubayyiti syiyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari hingga terbit fajar, maka sia-sialah puasanya. Adapun syarat yang kedua yaitu sesuai dengan sunnah Rasul atau ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana keikhlasan menjadi syarat yang sangat disyaratkan dalam setiap amal perbuatan, begitu pula dengan ittiba. Karena setiap amal ibadah akan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah akan ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang itu tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Wa man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Dan barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami, maka ia tertolak. Adapun orang yang beramal tidak sesuai dengan sunnah Rasul atau malah menyelisihinya, maka ia telah melakukan perkara bid'ah. As-sunnatu wallahi sunnatu Muhammadin wal bid'atu ma faraqaha. Sunnah itu demi Allah adalah sunat Nabi Muhammad, dan bid'ah itu apa saja yang menyelisihinya. Bahkan Rasulullah sendiri menegaskan bagi pelaku bid'ah bahwasanya setiap amal ibadah mereka tidak akan diterima. Bagaimana dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, la yaqbalullah li sahibi bid'atin. Allah tidak akan menerima amalan bagi pelaku bid'ah. Apanya? Yang pertama, sauman, puasanya. Yang kedua, wala solatan, dan tidak pula solatnya. Wala sodakotan, dan tidak pula sodakohnya. Wala hajjan, dan tidak pula ibadah hajinya. Wala umratan, dan tidak pula ibadah umrohnya. Wala jihadan, dan tidak pula jihadnya. Wala sorfan, dan tidak pula diterima infaknya. Wala adlan, dan tidak pula diterima sifat adilnya. Jikalau ada orang yang mengatakan yang penting niatnya bagus, yang penting kan niatnya baik, perlu diketahui bahwasanya niat yang baik tidak bisa merubah status maksiat menjadi amal taat ataupun bid'ah berbalik menjadi sunnah. Jikalau penilaian dari sisi niat, maka tentulah seorang pencuri boleh mencuri asalkan dengan niat yang baik untuk mencari nafkah misalnya. Analogi tersebut mungkin kurang pas, namun bisa mengonter pemahaman orang yang sangat keliru seperti itu. Maka hendaknya kita beramal sesuai dengan sunnah Rasul dan meninggalkan bid'ah. Saya wanti-wanti, kerjakanlah sunnah dan tinggalkanlah bid'ah. Insya Allah selamat semua amal ibadah. Untuk yang ketiga kalinya, tidak berbicara kotor. Merujuk pada hadis Rasulullah SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang
tidak meninggalkan omong kotor atau perkataan kotor, maka tidak ada butuhnya, tidak ada hajah, tidak ada perlunya bagi Allah dalam mengabulkan atas apa yang ia tinggalkan makan dan minumnya. Ini menjadi tamparan bagi kita semua. Cermati berapa banyak perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Betapa banyak orang yang tersakiti dari lisan kita. Maka sangat pas dalam sebuah mahfudot menerangkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia karena menjaga lisannya. Ataupun bahkan mulut kita atau perkataan yang keluar dari kita itu dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka, walau hanya sekecil perkataan yang keluar dari mulut kita tanpa kita sadari atau kita sadari. Bagaimana dalam hadis, innal abda la yatakallamu bi kalimatin yang jilu biha finnar am'ada bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba berkata dengan suatu perkataan, maka ia terjerumus ke dalam api neraka karenanya sejauh antara timur dan barat. Ini menjadi bukti bahwasanya mulut, perkataan kita adalah hal yang sangat perlu kita jaga. Karena seorang yang memiliki derajat tinggi akan merasa akan rendah jikalau ia tidak bisa menggunakan lisannya sesuai dengan apa yang seharusnya ia gunakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah berada di ujung. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.